Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifia Kamalasari dari PPG Prajabatan Kelas Matematika akan memaparkan panduan observasi karakteristik peserta didik. Manusia melalui tahap pertumbuhan dan perkembangan yang meliputi aspek fisik dan non-fisik. Perkembangan fisik dan non-fisik tiap individu tentu memiliki perbedaan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Ada faktor genetika maupun lingkungan. Namun, tiap individu tentunya berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Perkembangan ini penting untuk mengetahui kebutuhan dan karakter pada tiap individu. Peserta didik usia sekolah masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Agar pembelajaran menjadi lebih efektif, maka penting bagi guru untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Maka guru sangat dianjurkan untuk dapat membuat profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas agar pembelajarannya lebih berkualitas dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ada beberapa aspek karakteristik peserta didik, di antaranya adalah etnik dan kultural, status sosial, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik individu mencakup beberapa aspek, di antaranya sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, dan kelenjar endokrin yang menimbulkan munculnya pola perilaku baru. Pada observasi ini disusun 5 pertanyaan pada aspek perkembangan fisik. Aspek yang diobservasi diantaranya tinggi badan peserta didik, berat badan yang normal, penggunaan alat indera pembantu, penggunaan alat tulis, dan kelincahan dalam bergerak. Kemudian, aspek yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Setiap tahapan perkembangan memiliki pendekatan yang berbeda dengan tahapan usia yang lain. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Beberapa hal yang diobservasi dalam perkembangan kognitif diantaranya kemampuan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas, kemudian keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran, keaktifan dalam berdiskusi, kemampuan bekerja sama dengan teman dalam mengerjakan tugas, dan keberanian menyampaikan hasil diskusi dengan presentasi, dan kemampuan dalam menjawab pertanyaan dari guru. Aspek selanjutnya adalah perkembangan emosional. Karena emosi ini sangat berperan dalam membantu mempercepat atau memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan lebih bermakna. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan maupun tidak menyenangkan akan berpengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan juga akan berpengaruh pula pada hasil belajar siswa. Beberapa hal yang menjadi pertanyaan dalam observasi perkembangan emosional ini diantaranya yaitu kemampuan peserta didik dalam mematuhi kesepakatan belajar di kelas, kemudian kemampuan peserta didik dalam berekspresi selama proses pembelajaran, dan bagaimana peserta didik menghargai pendapat orang lain, bertutur kata santun dan sopan, bagaimana peserta didik meminta izin ketika keluar
ataupun masuk ruangan saat pembelajaran berlangsung, serta peserta didik juga terbiasa dengan ucapan terima kasih, maaf, dan tolong saat berinteraksi. Aspek selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Pada perkembangan sosial ini peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkat kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Beberapa hal yang berkaitan dengan aspek sosial yang ditanyakan yaitu tentang peserta didiknya itu bahwa dia tidak pemilih dalam berteman, kemudian peserta didik juga dapat berkomunikasi baik dengan teman, dapat bekerja sama dalam kelompok, menghargai kelompok lain, dan dapat berinteraksi dengan seluruh warga sekolah dengan baik. Aspek yang selanjutnya yaitu tentang perkembangan moral dan spiritual, di mana dalam kehidupan masyarakat, termasuknya di dalamnya itu adalah masyarakat lingkungan sekolah, pasti adanya moralitas ini sebagai sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku. Karena moralitas memiliki kriteria nilai atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif, yaitu seperti baik buruk, benar salah, pantas atau tidak pantas. Nah, moralitas dalam diri peserta didik pada tingkat yang paling rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaannya. Dan moralitas ini terus berkembang. Beberapa hal yang menjadi aspek yang diobservasi dalam moralitas dan spiritualitas peserta didik diantaranya yaitu kebiasaan berdoa ketika memulai dan mengakhiri pembelajaran, bertindak jujur saat mengerjakan ulangan, kepatuhan dan hormat kepada guru, serta menghargai teman-temannya. Aspek yang selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar ini bisa muncul dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik, atau muncul dari luar diri sendiri, bisa dari orang lain maupun lingkungan, dan itu disebut motivasi ekstrinsik. Di samping itu, motivasi peserta didik dalam belajar juga kadang tinggi, kadang sedang, atau bahkan rendah. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah, tidak mudah menyerah, dan konsisten. Nah, untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Beberapa aspek yang menjadi kenyataan dalam motivasi belajar ini diantaranya yaitu kesungguhan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan pada pembelajaran, kemudian peserta didik selalu berusaha mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan benar, dan peserta didik yang berani dalam mengemukakan pendapat selama proses pembelajaran. Nah, kemudian aspek yang selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperlihatkan dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditory, kinestetik, serta reading and writing. Peserta didik akan lebih mudah menangkap pembelajaran jika metode atau media yang digunakan dalam pembelajaran oleh guru sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, beberapa hal yang diobservasi pada gaya belajar ini yaitu bagaimana peserta didik itu menunjukkan gaya belajarnya, apakah visual, auditory, kinestetik, atau membaca dan menulis. Demikian panduan observasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.